Pengerusakan lingkungan di Pegunungan Meratus dimulai sejak tahun 1970-an ketika ide untuk menjadikan kawasan ini sebagai taman nasional muncul. Masyarakat Dayak Meratus menolak usulan tersebut, namun pemerintah terus mengabaikan penolakan ini dan kembali mengusulkan status taman nasional tanpa melibatkan masyarakat adat. Saat ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan kembali membahas perubahan status Meratus tanpa partisipasi masyarakat Dayak dan LSM yang telah lama bekerja sama dengan mereka. Dampak dari pengerusakan dan pencemaran lingkungan sangat mengkhawatirkan. Proses penetapan taman nasional yang tidak melibatkan masyarakat dianggap sebagai bentuk pelecehan dan pengabaian hak-hak mereka. Konsep taman nasional juga mengancam penghidupan masyarakat Dayak Meratus yang telah mengelola hutan secara berkelanjutan selama berabad-abad. Rencana ini bertabrakan dengan cara hidup dan pemanfaatan ruang masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum republik ini berdiri. Mari kita bahas permasalahan hukum lingkungan di Pegunungan Meratus dari segi administrasi. Yang pertama, masalah serius terkait proses yang tidak partisipatif. Ide-ide untuk menjadikan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional muncul tanpa melibatkan masyarakat Dayak Meratus yang merupakan pihak yang paling berdampak. Yang kedua, pemerintah tidak menunjukkan keterbukaan kepada masyarakat, lebih fokus pada pandangan akademisi yang mungkin tidak memahami dinamika sosial di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, kecacatan prosedur juga menjadi perhatian karena jika penetapan status kawasan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, keputusan tersebut dapat dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari segi perdata, kita melihat adanya konflik hak ulayat. Taman nasional berpotensi menyingkirkan penghidupan masyarakat Dayak Meratus yang telah lama menjaga dan mendiami wilayah tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, meminta ganti rugi akibat hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang menjadi penopang hidup mereka. Dari segi pidana, potensi konflik semakin meningkat. Penolakan masyarakat yang diabaikan dapat memicu tindakan tegas dan eskalasi konflik yang lebih jauh. Jika proses penetapan taman nasional ini menyebabkan kerusakan lingkungan, pelakunya dapat dituntut secara pidana. 2. Hak ulayat. Masyarakat adat dapat menggugat hak ulayat mereka yang diyakini telah dilanggar oleh kebijakan taman nasional. Mereka dapat mengklaim kepemilikan dan hak pengelolaan atas wilayah adat mereka. Yang ketiga, asas keadilan dan keterbukaan. Dalam proses litigasi, prinsip keadilan dan keterbukaan harus dijunjung tinggi. Pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan kepentingan pelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan. Secara non-litigasi, 1. Dialog dan negosiasi. Pemerintah dan masyarakat adat dapat melakukan dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pengelolaan Gunung Meratus. Dialog ini harus melibatkan perwakilan dari kedua belah pihak, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Yang kedua, pendekatan adat. Penyelesaian masalah dapat juga ditempuh melalui pendekatan adat. Musyawarah adat dapat digunakan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus perlu dipertimbangkan dalam proses ini. 3. Konsultasi publik. Pemerintah harus melakukan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat adat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembentukan Taman Nasional. Konsultasi publik harus dilakukan secara terbuka dan transparan, serta hasil konsultasi harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 4. Pengakuan hak masyarakat adat. Pemerintah perlu mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Dayak Meratus. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan formal terhadap hak ulayat dan wilayah adat mereka. Peran serta masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan, termasuk di kawasan Pegunungan Meratus, diatur dalam beberapa undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu 1. Masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, memberikan saran dan pendapat, mengajukan usulan dan keberatan, melakukan pengaduan, serta menyampaikan informasi dan laporan terkait pengelolaan lingkungan. Pengaitan asas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan kasus Pegunungan Meratus. 1. Asas tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pegunungan Meratus, termasuk penyusunan kebijakan dan pengawasan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta melindungi hak-hak masyarakat adat. 2. Asas kelestarian dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pengelolaan harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak daya dukung ekosistem dengan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana untuk berkelanjutan generasi mendatang. 3. Asas partisipatif. Masyarakat adat Dayak Meratus memiliki pengetahuan lokal yang penting. Partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan perlindungan lingkungan sangat diperlukan. 4. Asas keadilan. Perlindungan lingkungan harus adil bagi semua pihak, termasuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. 5. Asas ecoregion. Perlindungan harus mempertimbangkan karakteristik ekologis dan budaya Pegunungan Meratus, termasuk keanekaragaman hayati dan kearifan lokal. 6. Asas kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dengan analisis dampak lingkungan yang cermat sebelum kegiatan pembangunan. 7. Asas pencegahan. Tindakan preventif harus diutamakan untuk menghindari kerusakan lingkungan sejak dini. 8. Asas akuntabilitas. Pemerintah dan pihak terkait harus bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 9. Asas volunteer fetch. Pihak yang mencemari lingkungan harus bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi lingkungan dan menanggung biaya pemulihan. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 1. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 2. Melindungi wilayah adat. 3. Melestarikan fungsi lingkungan hidup. 4. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 5. Melibatkan partisipasi masyarakat.